To find justice for the girls. Fenomena pelecehan seksual adalah hal yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, tetapi seringkali dianggap hal tabu dan membuatnya selalu ditutup-tutupi. Apalagi jika pelakunya adalah orang yang cukup powerful dan menyangkut nama baik sebuah institusi. Bisa jadi kasus pelecehan seksual yang terjadi takkan pernah terungkap. Namun perlahan kasus macam itu mulai diungkap dan menyatukan orang-orang kuat yang selama ini bertengger di atas penderitaan banyak orang. Terkait dengan maraknya kasus pemerkosaan, berikut ini Mimin akan merekomendasikan filmnya. Di urutan pertama ada The Last House on the Left. Mary dan Pils, dua orang gadis yang berencana untuk menonton konser di kota tetangga tempat tinggal mereka. Tak ada dalam benak mereka bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok penjahat buron yang akhirnya menculik mereka. Kedua gadis tersebut disiksa, diteror, serta diperkosa bergantian hingga tak bernyawa. Setelah membunuh kedua gadis tersebut, para penjahat tersebut berniat menghampiri rumah Mary yang ternyata dekat dengan tempat kejadian pemerkosaan. Penjahat ini memutuskan untuk menginap di rumah Mary. Mereka tak tahu bahwa keluarga Mary nantinya akan menuntut balas dendam lebih keji saat tahu yang menginap di rumahnya adalah pembunuh anaknya. Adegan pemerkosaan pada film ini dinilai terlalu grafis karena melibatkan adegan seks nyata yang diikuti dengan tindakan kekerasan yang berturut-turut. Jangankan kamu yang menonton, aktor-aktor pemeran dua gadis malang tersebut saja mengakui trauma atas filmnya sendiri. Di urutan kedua ada Freeze Me. Film arahan sutradara Jepang Takashi Ishii ini bercerita tentang kisah tragis seorang gadis bernama Ichiro. Ia menjadi korban pemerkosaan 3 pria bejat di masa lalunya. Siapa sangka ketiga pria yang memperkosanya mengunjunginya kembali dan berusaha memperkosanya lagi. Ichiro memutuskan untuk tak tinggal diam. Ia memilih jalan mengerikan, yakni dengan membunuh ketiga pemerkosanya tersebut dan menaruh mayat mereka di lemari es. Dengan begitu ia bisa membekukan traumanya bersama mayat ketiga pemerkosanya. Di urutan ketiga ada The Assistant. The Assistant adalah film baru yang menuai banyak pujian karena akurasinya yang mengerikan. Kejadian di film ini sangat relatable dengan fenomena sehari-hari di tempat kerja. Julia Garner memerankan sosok Jen, karyawan kantor biasa yang rutinitasnya tampak monoton. Semua tampak biasa saja, hingga dalam satu kesempatan rekan-rekan kerjanya mulai membicarakan sosok bos yang tidak mereka sebutkan namanya. Saat sang bos menelepon Jen, saat itulah konflik mulai terbentuk. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton sendiri aja ya. 7 p.m. work? Still at the hotel or? Yes. Di urutan keempat ada Audrey dan Daisy. Dalam film dokumenter ini, penonton akan bertemu dengan dua remaja perempuan yang menjadi korban pelecehan seorang rekan sekolahnya. Daisy ditemukan tak sadarkan diri di depan rumahnya dalam keadaan hampir membeku dengan pakaian yang tak lengkap untuk kondisi musim dingin. Setelah ditelisik, ia dinyatakan telah diperkosa dan pelaku sempat tidak mengakuinya. Kejadian serupa pernah terjadi pula pada remaja bernama Audrey, yang usai dilecehkan oleh kawan-kawannya. Bangun dalam keadaan tubuhnya penuh coretan, saat ia sekolah, foto dirinya dalam keadaan tersebut tersebar di internet dan mendorongnya mengakhiri hidupnya. Sedih banget ya. Di urutan kelima ada The Invisible War. Kisah lainnya datang dari mantan personel militer perempuan Amerika Serikat yang juga mengalami banyak tindakan pelecehan oleh rekan mereka selama di barak. Film dokumenter ini berisikan pengakuan para korban serta perjuangan mereka menuntut keadilan yang selalu dihalang-halangi institusi. Miris dan menggetarkan hati. Sebagai perempuan, sepertinya kamu wajib menonton film yang satu ini. I was pregnant. If this is happening. Di urutan berikutnya ada North Country, sebuah film yang berdasarkan sebuah kisah nyata tentang seorang pekerja tambang perempuan di tahun 1989. Tak hanya perlakuan seksis, ia dan beberapa sesama pegawai perempuan juga harus menghadapi pelecehan seksual yang dilakukan pegawai laki-laki. Saat berusaha melaporkan pada atasan, ia tak mendapat jawaban yang memuaskan apalagi keadilan. Bahkan sang pemilik tambang memintanya untuk mengundurkan diri. Ia akhirnya membawa masalah ini ke pengadilan. Kasus ini akhirnya menemukan titik terang setelah beberapa tahun, tetapi di kehidupan nyata mereka harus berjuang hingga belasan tahun. Di sini kamu dapat melihat bahwa perjuangan mendapat keadilan memang tak semudah itu. Di urutan terakhir ada Unbelievable. Lebih tepatnya adalah sebuah serial yang juga terinspirasi dari sebuah kisah nyata di awal tahun 2000-an.
Saat itu sebuah kasus pemerkosaan berantai menimpa perempuan di beberapa negara di bagian Amerika Serikat. Serial ini tak hanya fokus pada investigasi brilian yang dilakukan tim detektif, tetapi juga menggarisbawahi kecenderungan masyarakat untuk melakukan victim blaming. Menariknya lagi, kisah ini menjadi bukti bahwa perempuan pun berdaya dan tak selalu identik dengan persaingan. Terbukti dua detektif yang menjadi pahlawan di kisah ini adalah perempuan. Mereka pun dibantu oleh keberanian para korbannya untuk melapor dan memberikan keterangan sedetail mungkin. Film ini sangat cocok untuk menemani akhir pekan kamu. Beberapa film tadi, baik yang fiktif, dokumenter maupun terinspirasi dari kisah nyata, wajib jadi renungan kita bahwa pelecehan seksual harus berhenti di seni. Stop bertambahnya korban dengan terus mengadili para pelaku yang masih bebas.